Jadi lu gila sepatu nih? Ya, jadi tapi ini kan pertama kali orang masuk pintu utama. Pas masuk ruang tamu disuguhin sepatu. Tapi gue gak tau lagi mau taruh. Ternyata terbukti emang Reza luar biasa banget kan mainnya. Gue ngeliat Reza kayak anjir jago banget nih orang mainin Habibie gitu. Itu tergantung kayak rezeki lah. Gue kayak misalnya milik-milikan karakter itu sendiri yang akan mencari perannya gitu. Udah selesai, makasih ya Mas Riko. Anjing gue disini bisa cepet. Apa pemasukan belum ada, sepatu belum. Jadi gua nggak bisa beli sepatu yang kayak sekarang. Kalau sekarang tuh karena maksud gua, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ceper tanya-tanya. Ikutin yuk. Nah, aduh, ketemu lagi sama Riko Ceper di sini di Riko Ceper Channel. Hari ini gue pengen ngangkat, berkunjung ke rumah sahabat lama, Lukman Sardi. Tuh, tahu nggak? Ya kan, pasti kenal lah. Pemain film yang kegiatannya masih tetap sibuk. Ini rumahnya di daerah, enak banget daerahnya asri, daerah Kembangan Jakarta Barat itu. Yuk kita lihat Lukman Sardi, seorang pemain film, karyanya juga dahsyat banget. Karena angkatannya bareng sih. Dia lagi ngapain ya? Yuk kita jalan. Ini dia. Lukman. Udah dibukain. Permisi. Hai. Itu dia. Gila ya, suaranya udah ada di depan teriak-teriak gitu kan. Ada cadel-cadel siapa yang Nanti gua punya cerita sesuatu yang berhubungan sama lo nih. Wah, itu lucu banget sih. Ya masuk. Ini kejutan nih. Lu kaget nggak? Ini masuk. Di zaman sekarang iya. Kita Saya sanitizer dulu setuju. nih. Dari rumah Jaga-jaga. Tuh, betul. Soalnya ada anak di rumah, ada ini mertua, sama gitu. tuh. Sama kan kayak di rumah kan? Di rumah ada balita 2, orang tua 1. Oh, kalau gue disemprot malah. Disemprot bini gue. Tadi gue mau semprot, cuman gue nggak enak, gue semprotnya pakai selang berandal. Biasanya semprot kental. Dari rumah mandi langsung ke sini. Ih, Silakan. wih. Ini apa kabar Om Lukman? Baik bro. Jadi lu gila sepatu nih? Ya, jadi langsung kayak ini gue jadi masuk gak enak. tuh. Berantakan. Kita bedah langsung. Berantakan. Jadi emang ini sebagian gue taruh sini karena gue udah nggak punya tempat lagi buat naruh sepatu yang lain. Ya. Ini yang lumayan gue sering pakai, gue taruh di sinilah gitu. Bini gue juga udah ngomel-ngomel nih mau taruh di mana Tapi lagi sepatu. ini kan pertama kali orang masuk pintu utama. Pas masuk ruang tamu disuguhin sepatu. Tapi gue gak tahu lagi mau taruh di mana bro. Gengs, kalau ngebahas soal Mas Lukman Sardi, sehat lo kabarnya? Sehat itu. Gila udah bewokan lo, lama nggak ketemu beliau nih. Dulu dia pecinta bola lo. Kalau ngomongin film udah kapalan lah, dia mau udah kelotokan kalau Gue film. dulu main bola sampai di kampung-kampung yang nggak pakai sendal tuh. Tarkam gitu. Zaman gue SD gue udah main bola. Pokoknya kayak sepeda nih, bola, sepeda. Gue dulu sering banget ke sekolah, gue naik sepeda. Terus gue bikin trek-trekan BMX di belakang rumah. Terus ikut zaman dulu geng sepeda, lo tau nggak ada sepeda-sepeda yang tinggi? Tahu jangkung? Iya, tapi gue nggak pakai yang jangkung, gue biasa aja. Kalau pakai jangkung ribet bos, berarti pegangan tiang listrik. Iya. Anak sekarang nggak ngalamin tuh. Ini dulu aja pernah bandel ya. Nggak, gue nggak bandel. Cuman pinter pura-pura baik aja gue. Oh, bewokan. Sejak kapan sih? Kaget juga bewokan. Brewokan sebenarnya udah berapa tahun sih? Jadi sebenarnya gue emang aslinya kan kalau gue diemin brewokan, tapi bukan yang putih gini. Gue mulai memutih tuh gue umur berapa ya? 40 berapa lah gitu. Nah waktu itu tuh biasanya tuh karena keperluan film, jadi gue brewok, gue cukur, rambut gue cat. Nah itu belum putih banget gitu. Tapi pas perlu. Nah waktu mau syuting Wiro Sableng, produsernya si Lala bilang, lo tungguin aja. Terus gue bilang, tapi gue agak putih nih, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, begitu tungguin dia ternyata dia suka. Ini bagusan begini nih, biarin putihnya biarin gitu kan. Cuman di Wiro Sableng gue dibotakin, ya kan. Nah film-film berikutnya begitu ngeliat gue begini, mereka minta gue mempertahankan ini gitu. Pada abis itu ada film Sultan Agung, gue suruh gini juga. Ada filmnya Mas Riri, Kulari ke Pantai, gue bilang, wah ini kan film keluarga ya, gue cukur ya. Enggak, lu gini aja, bagusan gini kan. Oke, terus Gundala, Joko minta gini juga. Ya. Beberapa film belakangan ini nih rata-rata minta gini. Tapi nanti ada produksi tahun depan. Beda, gue minta ditemin sama di. Tapi bewoknya tetap? Enggak, di klimisi. Nanti ada produksi yang kayak gitu. Jadi gue itu
tergantung kontrak maunya gimana aja. Iya. Gue alhamdulillah berkesempatan belum dicukur ya. Doi hampir gocap loh umurnya. Iya, di tahun depan gue udah gocap 49 sekarang. Nggak kelihatannya kayak masih 48 ya. Ini sebenarnya make up. Dan ini kalau ngomong soal film, boleh nggak bocoran sedikit tadi? Apa? Film tahun depan apa sih? Wah, gue Masih belum rahasia. bisa ngomong. Tapi puji Tuhan nih, maksudnya di masa pandemi ini kan lo sempat berhenti syuting. Ya. Akhirnya sempat syuting yang tertunda itu sempat udah kelar, Ya. sisa kan. Ternyata ada beberapa film nih memang sebelumnya memang mau syuting di tahun ini tapi mundur semua kan. Ada yang baru, ada yang udah sempat mau syuting dimundurin ke tahun depan. Iya. Itu ada beberapa project lah. Gue sih sebenarnya ada pertanyaan dari dulu Bang. Itu orang pernah jadi bintang tamu gue di acara Hitam Putih di Trans 7. Yang gue pengen tanya sama beliau, soalnya di masyarakat, ini bener bukan ala-ala kata gue nih. Itu mestinya perannya jatah elu. Yang mana? Habibie. Oh, ya itu di awal Habibie Ainun. gue sempet berproses lah sama Anung gitu. Cuman maksud gue percaya bahwa karakter itu yang akan memilih sendiri perannya. Lo mau berusaha kayak apapun, ujung-ujung kayak rezeki tau gak? Iya. Nggak kemana. Dan ternyata terbukti emang Reza luar biasa banget kan mainnya. Gue ngeliat Reza kayak, anjir jago banget nih orang mainin Habibie gitu. Tapi kan kalau orang bilang tingginya dipaksain. Tapi dia berhasil menutupi itu dengan gestur dan segala macam kan. Menurut gue itu pencapaian yang luar biasa menurut gue. Kan lo bisa jadi kan sebuah film itu mungkin kadang-kadang nggak terlalu mirip, tapi soulnya dia dapat banget. Soulnya Habibie, gestur-gestur cara dia ngomong itu dapat banget. Makanya dia awalnya memang sempet mana bisa Reza gini tinggian kegantengan apa segala macam. Tapi dia membuktikan dia berhasil. Menurut gue itu tergantung kayak rezeki lah. Gue kayak misalnya milik-milikan karakter itu sendiri yang akan mencari perannya gitu. Jadi lo mau ngotot kayak apapun kalau itu bukan buat lo, nggak akan ke lo. Gue udah sering kejadian nih, gue pengen banget nih main jadi karena begitu film itu jadi gue bukan film itu jelek, jadi gue lalu bikin emang buat dia, gitu tuh. Emang buat dia, gitu bukan buat gue. Tapi ada yang misalnya tiba-tiba memang lo nggak perlu ngotot emang buat gue, ya jatuhnya ke gue gitu. Ahmad Dahlan termasuk Iya kayak Sang Pencerah, gue nggak Sang Pencerah. Iya kan gue nggak yang benar-benar yang gue seneng banget main film itu, tapi gue pasrah aja gitu dan ternyata iya gua gitu kan. Iya. Terus kayak contoh misalnya Recto Verso deh. Recto Verso kan mulai dari lagunya dulu tuh dilestarikan. Iya, Lu gara-gara dengerin di radio baru keluar tuh lagu. Iya. Gua langsung anjing keren banget lagu. Gua langsung kebayang nih ini dibikin video klip bagus loh. Seminggu kemudian gua ditelepon untuk jadi bintang klipnya. Iya. Coba lu kebayang nggak? Iya, milik. Iya. Milik. Udah jadi, terus tiba-tiba gue kepikiran pas syuting klip, ini harusnya jadi film nih, keren banget jadi film gitu kan. Gue, wah ini sih keren jadi film. Setengah tahun kemudian, Marcella nelfon mau bikin film Recto Verso dan minta gue jadi si peran abang itu. Nah maksud gue kan itu sesuatu yang memang udah jalannya, kalaupun suratannya gitu. Jadi masing-masing punya suratannya. Kalau gue percayanya kayak gitu. Gokil, idola saya di depan gue. Ini gengs ya, jujur, saya dulu pernah main bola sama beliau. Nggak lama-lama saya, siapa lagi, Gugun Gondrong, zaman Tamara Girali, Abi, Mas Abi, zaman dulu banget. Zaman umurnya nggak jauh, ya nggak jauh banget. Nggak jauh lah. Nah ini gue lebih muda, dia lebih tua. Tua dia 2 tahun, bedanya gue di chat dia kagak gitu. Pokoknya tandanya dari mana? Anak gue masih kecil-kecil, kalau anak dia udah gede. Oh ya satu ya kan? Anak lu berapa sekarang? 3. Cewek semua? Cowok semua. Suaranya lagi pada online school tuh. Berapa tahun? Bedanya deket-deket, yang dari nomor 1 ke 2 cuma 2,5 tahun. 5 tahun, 4 tahun? Dia umur tahun ini 11 ya, nomor 10. Terus yang 1 8. 10 tahun, 8 tahun? 7 tahun. Oh 10, 8, oh iya. Kalau gue jauh, satu gue 17 tahun, cewek. Terus sekarang 5 tahun, 3 tahun, kan gue pisah, sempat kosong kan gue 12 tahun dudanya. Kan berarti kan dia lebih tua, pengalamannya lebih banyak. Gue penasaran deh asli loh. Tadi apa cerita soal gue? Oh, ini lucu banget nih. Gue kaget ini. Jadi gue zamannya lagi sering syuting di luar kota tuh tahun lalu. Bolak-balik terus hari itu gue lagi pagi-pagi banget tuh, gue berangkat pesawat pagi. Gue ke airport nih, mau berangkat nih, gue inget gue mau ke Jogja apa kemana gitu, mau syuting. Tiba-tiba ada serombongan cewek-cewek gitu datang gitu, berapa orang, mas foto dong, foto. Oh iya foto. Di bandara? Di bandara, iya.
kadang-kadang suka gitu kan, ada Soekarno Hatta, gitu kan foto iya. Ini cuman yang ini rame, nggak cuma 1-2 orang gitu rame. Udah selesai, iya. Makasih ya Mas Riko. Anjing gue disangka Riko Ceper. Udah, gue langsung gini. Terus temennya, bukan tuh bukan. Gue dianggap nih kok cewek. Oh jadi udah foto-foto. Kecilnya kan sama, rambutnya waktu itu lo gini gue. Hitam, bukannya rambut putih gitu. Ya lo pose tuh. Pose tiba-tiba gue udah mau jalan ya, Teh, makasih ya Mas Riko gitu. Wah, gue Riko Ceper. Nggak mungkin dong Riko yang lain. Riko kan kita sejajar sama tingginya kalau sama Riko kan. Cadenannya tandain R-nya. Nah itu dia, bedanya cuma di situ. Kalau dia orisinil gitu ya. Kalau gue kagak gitu ya. Lo punya klub bola favorit? Oh ada, kalau Spanyol gue Real Madrid. Musuhan, Barcelona. Pasti Barcelona. Gue baru aja tuh ngepost di Instagram gara-gara ngeliat foto-foto lama. Ada foto gue lagi di Santiago Bernabéu ya. Jadi tuh jadi gara-garanya gue ada festival film nih waktu itu Sang Pemimpi tuh diwakilin film itu gue ke Madrid. Wah gue seneng banget karena emang cita-cita gue mau ke Santiago kan. Mampir. Begitu mendarat nyampe pagi sama LO-nya ditanya, mau ngapain lo sekarang? Kita mau breakfast. Ya udah breakfast. Abis breakfast dia bilang free. Oke, bawa gue ke Santiago. Oh serius lo? Iya. Jadi gue baru nyampe langsung ke sana. Gue bilang gue harus ke sana dulu baru ke hotel. Ini kebalikan gue ya. Gue sempat hampir berantem demi Tuhan. Kenapa? Pernah ada acara dari salah satu provider itu ke Spain juga, Spanyol. Nyampe di Spanyol udah supir busnya memang kita sampai Barcelona itu ujung jauh. Dari Barcelona ke Madrid tuh kotanya jadi jauh. Iya, jauh. Kita tripnya pakai bus. Bus. Lewat Valencia. Nggak pakai kereta ya. Nggak pakai kereta. Cuma 2 jam. Karena memang ada 6 kota. Oke. Pas supir busnya tanya, kita ngobrol gitu, nanti rute ke Spanyol terkenal bola gitu ya. Gue tanya gitu, gue fans apa? Gue sebut, oh saya I'm a Barcelonista. Kata, no, Madridistas. Itu gue jadi nggak diatain. Karena masalahnya bukan masalah Madrid sama Barcelona, udah kayak agama sama mereka kan Katalan sama ini. Iya, nah, Katalunya sama itu. Katalunya kan merasa bahwa gue harus merdeka dari Spanyol. Iya. Itu problemnya bro. Masalahnya kan gue cuma bilang, saya fansnya Madrid, hey driver gitu. Drivernya orang boleh. No, ternyata busnya ini rombongan diambil dari Madrid. Jadi ngambil tamu kita di Barcelona, jalan. Gue nggak dianterin. Karena dia fansnya, oh sendiri Yulon gitu. Kok bisa dalam hati gue segininya ya kalau perang. Jadi gue pernah dapet kesempatan lagi ke Spanyol. Akhirnya banyak yang kok itu yuk ke Barcelona gue. Ke stadionnya. Wah, gue mikir ke stadionnya ya. Gue ikut aja. Di depan gue bilang gini. Sorry ya. Gue mikir panjang dulu kenapa? Ini kayak gue lagi mau memutuskan waktu pindah agama dulu gue. Segitunya ya. Dan lo nggak mau belanja pasti pernah belanja, gue nggak belanja. Gue belanja itu pun karena titipannya adik ipar gue suka Barcelona. Gue nggak mau lama-lama di situ. Gue oke apa aja, gue udah tahu lah. Gue ambil udah. Di sini kadang poinnya adalah kalau udah fans sesuatu, kita biasanya nggak mau beli ya. Ada lagi jadi lucu. Anak gue kan gue beliin baju Real Madrid semua. Tiba-tiba ada namanya gitu kan. Tiba-tiba satu hari ini dia pertama kali mau main bola nih. Main bola, kaos kakinya adanya kaos kakinya Barcelona. Pelan Madrid. Jadi pakai aja nih, ini Madrid kaos kakinya Barcelona. Itu namanya kan islah. Rujuk. Gitu dong, bisa jadi contoh. Betul. Kalau di pemain nasional ada pemain favorit nggak? Pemain nasional sebenarnya gue dulu suka banget sama Ricky Jakob, bro. Ricky Jakobi? Iya, Ricky Jakobi tuh gue suka banget. Kenapa? Menurut gue tuh, gila men permainannya. Menurut gue menarik karena kan dia maksudnya gini loh. Gue umur nggak bohong ya. Bukan gini, gue kalau pemain tuh bukan sekedar lo punya kemampuan nyetak gol yang banyak, skill yang bagus, tapi karakter men. Lihat Ricky Jakob tuh punya karakter yang beda gitu, tenang, nggak yang terlalu gimana gitu, tapi dia pasti dan jelas gitu. Ya kan kayak misalnya lo ngomong Zidane kan gitu orangnya kan, nggak yang terlalu gimana, tapi gue tahu apa yang mau gue buat dan segala macam. Nah itu yang gue lihat dari Ricky Jakobi bro. Ini sih bukan settingan. Gue coba lama gue nggak kontak juga. Gue lagi coba. Serius lo? Bang Ricky. Waduh, gawat gue jadi keringetan gue. Ini bukan settingan Bang Ricky, asli. Apa kabar Bang Ricky Jakob, sehat? Aduh, gue jadi deg-degan ya. Waduh, diputusin lagi. Nggak sinyal kali. Nah, lu ngomong dulu dong, gue bingung. Om, saya baik-baik Om. Ini Lukman Sardi, temennya Riko Ceper nih. Iya. Ini jadi
Wah ini gawat, sampai nggak bisa ngomong gue. Bang Riki, saya lagi syuting di rumahnya Om Lukman Sardi. Bintang film top itu tiba-tiba lagi ngomong soal bola, dia ternyata spontan menyebutkan idolanya adalah Ricky Yakobi. Oh, terima kasih. Waduh. Makanya saya langsung ini inisiatif aja tuh. Ini luar biasa nih, akhirnya saya bisa ngobrol sama idola saya nih. Saya kalau dari dulu bola setiap ditanya siapa idolanya di Copa Indonesia, udah cuman Ricky Yakobi dah idola gua, nggak ada yang lain gitu. Wah, sekarang bisa ngobrol di sini seneng banget bang. Sehat bang? Terima kasih mas. Sama-sama. Aduh, seneng. Thank you banget. Terima kasih. Riko sering main saya. Iya dulu saya sering main bola juga bang, cuman habis itu lama nggak main, sekarang udah lumayan mau mulai agak ragu-ragu gitu. Secara umur udah 49 kan takut kaget-kaget main bola, tiba-tiba ntar kenapa-napa. Masih muda tuh pas 9. Iya, nah, makanya ntar nih sama Riko lah mulai main bola lagi lah pelan-pelan. Jangan kaget, kalau kaget ntar takutnya napasnya udah nggak kuat. Yang penting satu aja, main bola pelan-pelan, jangan lari sprint. Siap, mantap. Karena banyak orang yang jatuh tuh gara-gara sprint. Iya benar. Penyimpanan oksigennya itu yang berbahaya setelah itu. Wah ini bagus nih, jadi gue dapet main bola harus startnya pelan-pelan aja dulu ya bang, jangan langsung sprint. Kalau bisa jalan jogging pelan-pelan. Tapi yang bahaya sama contohnya gini, kalau tentara yang lari bisa 40 kilo, bawa beban segala, tapi irama yang sama, dia tidak bermasalah. Begitu iramanya beda ya, lebih. Tapi kalau daya ledaknya orang latihan 5 meter atau 10 meter sprint 1-2 kali, nah itu banyak yang pusing, banyak yang jatuh, banyak yang ini kan gitu. Siap tuh kan. Itu yang hati-hati kan. Ya dapat coaching langsung dari idola gue. Ini surprise bang, tiba-tiba nyebut nama abang. Wah, saya tahu nih, saya telepon aja. Iya. Terima kasih lah. Sama-sama bang. Buat saya, Bang. Ya sehat-sehat selalu ya bang. Oke, makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bang Riki, thank you. Sampai ketemu ya. God Oke. bless. Oke. Parah. Gue inget. Gue kaget habisnya. Kalau di dunia bola masih banyak kenal lah saya. Iya makanya Karena suka main. Soalnya gue, Ricky Yakob. iya Telepon buat aja. gue itu kan dia ini banget sih legenda bola kalau buat gue ya. Iya. Buat gue Ricky Yakobi lah. Iya. Gitu. Gila gue kaget nih. Ini dari syuting berapa kali konten nih bikin vlog nih. Ini yang gue spontan. Ini asli nggak ada settingan. Iya beneran, gue juga nggak tahu tiba-tiba dia main telepon aja lagi, gue nggak Ricky tahu. Yakob kaget dia. Kecuali lo bilang gue gila banget sama Lionel Messi, mati gue. Lo nggak bisa telepon. Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali Messi yang ciluk, Nah, kita baru masuk di sini aja lah, kita ngebahas soal kegiatan Lukman. Yeah. Yang menarik, habis masuk ke ruang tamu disajikan sepatu. Sepatunya nggak ternilai, banyak banget. Lu sejak kapan gila sepatu? Ada berapa sih? 200? Ya nggak sampai 200 ya, mungkin di bawah itulah, tapi lumayan banyak. Tapi maksud gue emang dari dulu tuh gila sepatu gitu ya. Tapi dulu itu kan gini loh, gue kan menyesuaikan kemampuan lah. Iya. Kalau dulu lo pemasukan belum ada, Beli sepatu, kerjaan ya. belum. Jadi gua nggak bisa beli sepatu yang kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang tuh karena maksud gua Sorry bang jago, ampun bang jago. gue punya kemampuan untuk beli hobi gua. Kenapa enggak? Kenapa enggak gitu Iya. kan. Ya, Tapi sebanyak ini makanya juga selang-seling, tiba-tiba Selang-seling. karetnya copot udah rusak, bukan begitu? enggak sekolah. Ih, ada anaknya kan? Ini yang paling kecil. Kamu lagi sekolah. Cakepnya. Tuh, oke Om, see you. See you. Gue satu hal yang paling gede, walaupun menurut gue rezeki ada aja ya gitu kalau anak. Uang sekolah mahal. Tuh, uang sekolah mahal. Pengen dapat kualitas pendidikan yang bagus, nggak bohong ya? Iya namanya orang tua, lo nggak mungkin pengen nyekolahin anak lo ya. Udah yang penting sekolah gitu. Nggak mungkin gitu ya, Nggak mungkin. pasti milih. Uang sekolah mahal. Nah, terus ditambah lagi sekarang misalnya online school nih. Iya. Tiga-tiganya harus pakai laptop. Iya. Beruntung gue punya rezeki. Nah, gue ngebayang orang-orang yang nggak punya gimana? Jaring apa gitu ya? Bukan yang sarana. nggak punya sarana. Misalnya, sorry ya, gue suka mikirin yang misalnya tiba-tiba daerah udah susah internet, Iya. kuota susah, handphone cuma satu. Lo kebayang nggak rasanya kayak apaan? Iya. Kebayang kan gitu.
kasihan lah gitu menurut gue. Ini Mas Lukman sebenarnya menasihati gue, mukanya dianggapnya Pak Nadiem Makarim kayaknya. Wow, Iya, salah. sekalian ngomong gitu kan biar yang lain juga denger. Ya, betul. Tolong, maksud gue gini, gue cuma kadang-kadang gue suka, nih gue curhat aja, gue suka sebel nih sama orang-orang yang wah ribet nih sekolah begini, sekolah online school gini. Ada lu tinggal di kota, kemampuan lo ada, internet lo ada. Nah lu bayang nggak yang nggak punya internet dia harus keluar dulu, apa nggak komplain? 3 kilo aja. 3 kilo nggak komplain, tetap belajar di depan warung emaknya segala macem. Lu yang tengah kota yang namanya komplain itu maksud gua. Iya. Rokok bisa, HP bisa ya gitu-gitu itu. Aja sih, gua kadang suka sebel aja. Keluhan. Tapi bagus nih. Tadi sepatu ada berapa ya? Mungkin nggak nyampe 200-100an kali. 100. Yang paling mahal dan paling murah. Kaki nomor berapa? Sorry kaki. Gua 41. Aduh. Tapi gua gini, gua nggak yang beli sepatu yang kalau catch gini nggak yang tiba-tiba mahal banget. Jadi tapi kan ada yang ya, kayak misalnya ini 5 juta nih. Oh iya, ini 5-an. Nih. Ini termasuk yang mahal. Iya, ini 5-an. Ini Spanyol jadi, ya? Bukan, dia ZH Berlin itu Portugal, Bro. Portugal. Jadi nggak ada di sini dan dia stylenya modelnya gini-gini nih. Ini ada yang model ini 5 jeti loh. Nih tuh. Enggak dilelang ini. Ada yang biru gue tuh. Saya gila. Ini 5.000-an lah, 5.000-an. Iya, 5.000-an. Lebih kurang. Lebih kurang gitu. Tapi gue batasin, gue nggak pernah yang made in Portugal. Yes, betul. Portugal. Kecuali kayak misalnya sepatu yang kayak misalnya buat pesta ya beda. Pasti gue bedain lah ya, eksklusif. Dan gue nggak punya banyak kalau yang kayak gitu karena gue lebih suka catch. Ya. Kalau itu standar lah, hitam coklat gitu ya, netral. Jadi maksudnya kalau harganya agak mahalan dikit ya nggak apa-apa gitu. Cuma 2 dan awet gitu kan. Iya. Kalau gitu. yang paling sering lo pakai dia sekian banyak ini. Dia lagi. Hampir semuanya sih. Makanya gue kadang-kadang kalau ke kantor, temen gue bilang, Lukman mah nggak pernah sama setiap hari sepatunya gitu. Kenapa ganti-ganti? Ya biar kepake aja, kalau nggak hancur bro sepatu. Ya tapi sehari cuma 7 hari. Ya kadang-kadang ada yang kalau yang paling sering gue pakai tuh yang mana ya? Gue bingung juga. Tergantung lagi gue moodnya kemana sih. Nah, kayak ini lumayan gue sering pakai karena gue lagi suka. Nih jadi ini buat orang ini juga nggak ada di sini, namanya Karhu, buatan Finlandia. Finland. Nah ini Finlandia nih Karhu. Tuh, ya kan? Gila nggak masuk sini. Karhu. Karhu Finland. Ini punya yang kayak New Balance. Ini lama New Balance kayak gini, tapi gue punya beberapa. Oh iya. New Balance. Gue cari di mana nggak ada. Jadi dia Adidas. Dipakainya enak banget nih, lumayan sering kalau gue pakai traveling karena nyaman. Modelnya kan kaos gitu, cepet. Tapi lo lihat dong tulisannya Rusia, bro. Iya Rusia. Nggak ada di sini. Cari di mana? Ini Rusia. Ini pesen lo ya? Iya pesen. Jadi gue punya langganan sepatu gue tuh dia base-nya di Praha. Nah ini yang tadi gue pengen tanya ya gengs, bahwa ternyata lu kegilaan Mas Lukman terhadap sepatu ini pesen langsung sama teman-teman atau net jaringan dia di Praha. Ceko. Segitunya? Dia itu orang Indonesia tapi kawin sama orang sana. Dan memang suka banget sama sepatu juga. Terus akhirnya dia bikin bisnis online sepatu. Akhirnya gue selalu sama dia mesennya gitu. Jadi gue selalu lihat dia selalu ngasih tahu gue barang-barang yang, karena dia tahu tipikal gue nggak mau yang orang banyak pakai. Sama kayak gue, nggak pasaran, nggak mainstream. Jadi gue makanya nggak ada Adidas yang kayak kebanyakan tuh gue nggak ada gitu. Dan gue nggak membatasi merek yang tiba-tiba harus ini. Kalau misalnya ada merek, makanya gue bilang tadi gue suka nih kan merek Portugal apa, karena emang stylenya keren buat gue gitu. Gue pengen aja satu, dia main film sini ya, udah banyak lah ini dia. Jujur nih, pertama kali nonton Blue film laki-laki SMP kedengeran anak kagak deh, juga nggak tahu. Jadi SMP gue Blue film pertama kali salah zaman dulu bilangnya mau belajar bareng sama di rumah temen kan. Kelas 1? Seinget gue kelas 1 SMP tuh ke rumah temen yang memang dia rumahnya tuh gede kebetulan dan punya kamar sendiri yang Betamax gila. Mau nonton pertama deg-degan bro, keringet dingin. Orang tuanya nggak ada? Nggak ada, maksudnya ada tapi dia maksudnya kalau orang tuanya tahu ada temen-temen ini nggak bakal ke area situ lah. Iya gitu kan. Gue mau nonton deg-degan bro. Akhirnya gue sering belajar tapi nonton gitu akhirnya.
Tuh, belajar tapi nonton Blue Film. Iya. SMP kelas 1. Iya. Pengakuan ya? Itu kan belajar. Iya, belajar. Ilmu itu. Dari situ apakah juga yang menginspirasi lu terjun ke dunia film? Ya, tapi film yang beda. Gara-gara itu kali. Oh, iya. Kalau film mah kan gue dari SD gue main film, dari umur 8 tahun gue kan main film. Iya. Main film, tapi menjelang sampai ke mau gue ke SMA gue berhenti karena film Indonesia Ya. itu gue terbukti gue nggak akan main Blue Film. Film Indonesia tahun itu film esek-esek, buktinya gue nggak main. Tidak ada, betul. Iya kan? Bisa dicari. Bisa dicari. Ini bersih ini orang. Bersih. Makanya saya mau ke sini. Bersih banget. Rico Bersih Ceper. gimana sekarang itu harus bersih. Rico Ceper Channel nggak mau yang aneh-aneh. Gitu. Tapi kadang-kadang ada istilah gini loh Mas. Doi kan memang ada edukasinya kuat. Message pesan dia pun kencang gitu. Kalau nggak yang maaf esek-esek, dibumbuin esek-esek, ada horor, yang asal begono aja gitu. Itu katanya lebih laris. Nggak gini. Daripada film yang punya lo bobot. zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang terbukti kan, maksudnya Ya. film-film, let's say film horor, film yang bagus menurut gue. Ya. Cuma kan dulu sempet dibumbui dengan yang esek-esek. Iya. Tapi itu akhirnya semua kan hilang sendiri karena masyarakatnya kan semakin pinter. Kayak Pengabdi Setan mungkin. Iya kan, Pengabdi Setan bukan film horor yang mengumbar, tapi Iya. kontennya nih kuat, pemainnya kuat, ceritanya bagus dan Iya. segala macem. Jadi penonton sekarang itu udah tahu banget mana yang sajian-sajian yang bagus yang dia mau tonton. Selektif ya. Selektif, maksudnya nggak yang ya kan berkembang, makanya industri filmnya semua berkembang, otomatis masyarakatnya berkembang, Pemikiran dan segala macem. Akhirnya mereka mencari film-film yang bagus. Nah menurut gue sebelum masa pandemi ini adalah lagi masa-masa emasnya film Indonesia nih. Iya. Karena jumlah penonton bisa sampai 52 juta penonton Iya, buat iya. film Indonesia. Yang sebelumnya itu nggak pernah terjadi. Ya. Dan dulu tuh perlu 8 tahun untuk lo nemuin lagi box office dari Iya. Laskar Pelangi Betul. dengan jumlah 4 juta penonton. Benar. Perlu 8 tahun sampai ada film Warkop Iya. yang melewati Betul. itu kan. Nah, Warkop. menurut gue itu kan nggak bagus ya, lo nunggu 8 tahun sampai ada film yang jumlahnya segitu. Der lagi. After itu kan lumrah film 1 juta. Kalau dulu susah banget nyari film yang penontonnya 1 juta. Benar. 1 juta, 2 juta, dan itu kan jadi sebuah kebangkitan dari sisi penontonnya kan, Iya, bahwa penonton. film Indonesia ini sudah bisa diterima oleh masyarakat Di rumah sendiri. Nah, di rumah sendiri. Ya cuman PR-nya emang masih banyak Iya. gitu kan. Dari 52 juta penonton sebenarnya juga masih kurang dengan jumlah penduduk kita yang sebegitu besarnya. Iya, kan? betul. Karena bioskop juga belum merata. Betul. Ya kan, hanya di kota-kota besar, hanya di dalam mall. Nggak semua orang juga punya kemampuan untuk datang tiap saat nonton ke mall gitu. Betul. menurut gue kan. Dan Iya. video lumayan untuk dia, let's say bukan cuma bayar tiket, tapi Iya. dia datang dengan, misalnya ada yang waktu itu nonton dari daerahnya perlu jalan sejam gitu Iya. menuju bioskopnya. Effort banget ya. Sampai sana kan otomatis dia beli makanan, beli apa, Iya. segala macem, jadi Iya. konsumtif kan. Iya. Nah hal-hal yang kayak gitu menurut gue yang perlu diperbaiki. Cuma tiba-tiba terjadi pandemi ini kan, padahal Ya. bioskop jaringannya sudah mulai berusaha Luas. untuk melebarkan Jaringan. layarnya gitu, dan udah baik lah, nggak yang monopoli kayak dulu. Ya Ya kan, kalau dulu kan monopoli cuma satu jaringan ini si aja. A aja. Nah sekarang udah mulai banyak, dan ditambah lagi mereka memang harus bersaing dengan ketat sih, karena kan sekarang juga ada layanan streaming. Betul. Ya kan? Itu dia tuh. Layanan streaming sekarang apalagi di masa pandemi jadi primadona banget buat Cukup orang-orang. menggerus ya. Iya, Di bioskop. itu yang harus jadi pemikiran gitu. Ini dari sekian banyak filmnya Mas Lukman, semua pasti punya cerita unik, semua plus minusnya pasti ada, bagus-bagus. Satu ya sebutin, film yang sama lu tuh kayaknya berkesan banget, nempel banget. Sebenarnya itu semuanya berkesan kalau ini yang gue ngomong. Cuman ini ada satu yang menurut gue menjadi titik balik dalam hidup gue. Apa itu? Gi. Gi. Hoki. Hoki. Jadi kan Gi itu film pertama lagi gue setelah gue lama nggak main film. Vakum, ya. Vakum gitu. Puluhan tahun tuh gue nggak main film. Nah di Gi itu juga sebenarnya kan prosesnya unik. Jadi gue punya temen namanya Sabto. Sabto ke casting director. Ya, Tiba-tiba Mas Riri Mbak Mira lagi mau bikin film. Sabtu kenal dengan kacamata ya? Iya, kecil. Iya, kecil ya. Tiba-tiba dia inget gue. Jadi gara-gara gini. Jadi Mbak Mira sama Mas Riri itu ngelihat gue di film pendek. Gue punya temen namanya Echa Lacuba. Coba ya. Echa Lacuba. Dia suka bikin juga kemarin tuh mantan-manten. Itu sutradaranya dia tuh. Iya. Nah dia waktu itu bikin film pendek, mau gue pemainnya. Nah Iya. judulnya Durian. Iya. Dia bikin lah film Durian itu, rupanya dia kasih lihat ke Mbak Mira sama Mas Riri.
Mbak Mira sama Mas Riri memang lagi cari pemain buat film Gi. Iya, Gi. Mereka interest. Coba deh suruh datang casting gitu. Iya. Gua casting lah, gua Iya. iseng-iseng aja, nggak tambah mikirin macem-macem. Proses castingnya juga nggak yang sekali datang, jadi gua datang lagi, balik lagi, bolak-balik. Ternyata gua masuk. Iya. Pas gua keterima Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2003 kalau nggak salah. 2003, 2004. Pas gua masuk, ternyata gua menikmati prosesnya bro. Mulai dari workshop, reading, apalagi Iya, gua iya, peranin baca, iya. sahabatnya Gi namanya Herman Lantang. Iya. Bang Herman Lantang masih hidup, sampai sekarang masih ada. Iya, iya. Jadi otomatis gua harus berinteraksi langsung terus sama dia. Yoi. Gua sampai ngalamin diajak naik gunung sama dia segala macam supaya feel-nya dapat. Dapat misteri. Selama berproses itu ternyata gua menemukan passion gua ternyata emang film. Lu seneng aja Iya, ya? senang akhirnya gue putusin mulai dari Gi, gue nggak kerjain apa-apa selain I'm a professional actor. Dan dari gitu lah kayak titik balik lagi. Iya, makanya gue nggak pernah lupa itu Gi, karena itu akan jadi titik balik. Akhirnya gue main di film-film yang lain seterusnya sampai sekarang. Kalau disebutin ada berapa film, Man? Gue tuh nggak pernah ngitung, tapi waktu itu ada yang pernah nyebut sekitar 70-an. 70 Gue tuh film. nggak pernah ngitung gitu, jadi gue nggak pernah, bukan target gue harus main film sekian banyak gitu. Gue karena main gue passion gue main film, tiba-tiba waktu itu gue nggak tahu, saya udah hitung mas sekitar 70-an. Hah? Udah segitu ya? Gue aja nggak tahu. Udah gitu. Gila. Itu pun berapa tahun yang lalu dia sebutin ya. Dari film ini gue sering baca tuh, membaca dan lihat pemberitaan. Lu jadi melanglang buana. Iya. Yang mungkin tadinya nggak mungkin mimpi, Iya. sampai ke Cannes ya, festival film Iya, Cannes, kayak Paris, itu Prancis. kalau Cannes itu kan mimpinya semua orang film lah. Iya. Selalu datang ke sana. Itu juga Betul. mimpi yang luar biasa. Betul. Ke Berlin. Berlin, Gue kan. punya mimpi lagi. Kemana gitu? Gue pengen ke Sundance. Gue belum pernah ke Sundance itu di mana sih? Sundance itu di Amerika bro. Misalkan gue di Condet. Jadi Sundance ini sebuah festival, salah satu festival besar di dunia yang Iya. selalu ditunggu kehadirannya. Dia punyanya Sundance itu yang inisiatornya itu dulu awalnya Robert Redford. Robert Redford ya, Nah, ya. ada lagi yang kalau inisiatornya aktor tuh Robert De Niro, dia punya Tribeca yang di New York. Tribeca ya. Nah, itu Iya, festival iya. luar biasa. Nah, cuman yang luar biasa banget yang gua baru aja gua juga ngepost di Instagram. Jadi beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2013 Iya. kan gua main film Laskar Pelangi. Betul. Nah, Laskar Pelangi itu keliling tuh ke festival-festival dunia. Iya. Bahkan ke negara-negara yang menurut gua, oh ini ada festivalnya ya. Jadi waktu itu gua diminta sama Mbak Mira sama Mas Riri ke Zimbabwe, Zimbabwe, Afrika. mewakili film Laskar Pelangi. Gokil. Dan itu mimpi gua dari dulu untuk bisa ke Afrika, bro. Terwujud, make dream come true. Make dream come true, bro. Jadi itu perjalanannya luar biasa. Jadi gua lumayan panjang tuh. Jadi gua dari Jakarta Bangkok, Iya. transitnya sampai jam 1 pagi. Iya. Jadi gue sempet jalan-jalan dulu di Bangkok. Heeh. Jam 1 pagi gue berangkat, gue transit di Kenya. Kayaknya. Habis itu gue transit di Kongo, daerah yang konflik perang kan. Iya, Kongo. Mendarat di bandaranya itu tank-tank UN, bro. United Nation, Iya. PBB ya. Wah, airportnya wah gila lah, itu airport perang banget. Jadi lo begitu di luar dicek, di dalam dicek mau masuk pesawat, di depan pesawat nih itu ada meja-meja, lo dicek lagi kayak meja-meja sekolah yang kayu-kayu. Iya. Dicek lagi ya. Double check jadi. Gila men. Terbang lagi baru sampai Harare, Zimbabwe. Dari situ gue punya kesempatan untuk jalan dari Zimbabwe. Gue diajak sama orang kedutaan tuh menuju ke bordernya South Africa. Perbatasan ya. Itu Afrika 10 Selatan. jam naik Ya, mobil. ya. Tapi perjalanan itu yang gue nggak bisa lupa, view-nya dan segala macam bro. 2013. 13. Jadi gue nemuin yang tiba-tiba matahari sama bulan jadi satu. Ya. Warnanya berbaur bro. Tas. Gila. Tiba-tiba lo mesti berhenti karena ada binatang lewat gitu kan. Iya, hutan kan. Kan jalanannya tuh panjang gitu, tapi kan dia punya yang area-area yang memang perlindungan. Jadi ada tanda-tanda Tandus rambu ya? lalu lintas yang Ya. udah dikasih tahu nih Hati-hati. hati-hati bakal ada binatang lewat kan, entah itu apa macam-macam gitu. Gila, 2013. 2013 bro, gara-gara film tuh. Keliling. Nah yang gua pertama kali ke Santiago Bernabeu Iya, itu mimpi gua juga kan. Ah. Itu juga gara-gara film. Film lanjutannya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi. Sang pemimpi. Nyampe di sono. Nyampe di sana bro. Wey, gila. Pas banget bisa. Sebelum nanti kita pamitan ya, jangan lupa untuk like ya, subscribe juga. Tuh, like. Tuh kan, komen ya. Komen. Ini kan lagi belajar nih. Iya gila, gue sampai sekarang aja mau disuruh bikin YouTube itu gue nggak tahu mau bikin apaan. Gua bilang, Saya juga belum lama ini. Iya, makanya. Belum pakai belakang. Ingat pas lupa nih. Iya. Tadi dulu, ini ada sepeda. iya.
Gila sepeda juga? Gue dari dulu sih main sepeda, tapi bukan yang kegilaan gitu, nggak yang kayak sekarang, oh pokoknya lu harus sepeda tiap hari. Musiman, Jadi, ya. menurut gue ini sarana buat gue berolahraga aja gitu, bukan sarana buat. Ini nih, ini jadi Impor lagi? belum lama, enggak ini punya Indonesia Elemen. Jadi Elemen tuh ngeluarin versinya Black Panther nih. Ya. Oh, Black Jadi Panther. Wah, ada. gua dapet ini seminggu kemudian si Chadwick Boseman meninggal bro, makanya ini gue sayang banget karena ini edisinya Black Panther. Black Panther sih itu meninggal betul. Iya, ini edisi, jadi dia Helman bayar rights lah sama Marvel apa Avengers Itu ya. berapa duit po? Nah gini, jadi kalau berapa duit, ini kebetulan sahabat gue baik banget ngasih ini. Dikasih. Nah, Chico Jericho kan dia sama Helman kan. Oh iya. Jadi dia kasih ini sama ini bini gue pakai yang Tron. Dia ngasih 2 Ciko. Iya, canggih. Lo bilang dong sama dia. Ciko ceper. Chico Ceper, tolong buat Iya, aduh. Rico Jericho. Masa kok nggak kasih sepeda sih? Ciko Jericho. Hebat ya. Ini Elemen. Ini Kahitna. Orang dulu banget ya. Tawan ya. Gila Elemen ngeluarin sepeda, biasanya Elemen ngeluarin album. Iya. Itu Kahitna kemana? bentar lagi kayaknya. Nah, belakangan ini sebelum kita pamitan nih ya gangguin doi, sibuknya ngapain? Masih Masih urusan film sih. Maksud gue kerja juga di as a producer kreatif tuh di MNC Pictures kan. Iya. Gua dulu suka ngeliat lu. Gua Iya. kan di Global Radio dulu. Iya makanya kan. Satu gedung. Satu grup. Nah, gue tetap ada beberapa plan produksi yang akan dikerjain, tapi semuanya mundur kan. Tapi kan persiapan harus dari sekarang tetap. Betul. Apalagi ditambah lo harus nyiapin protokol kesehatan kalau sekarang. Oh, iya. Dan itu makes budget more high. Ya, nambah tinggi aja. Bisa naiknya itu bisa nambah 30 sampai 50% untuk protokol kesehatan. Jadi mesti disusun ulang lah, revisi budget dan segala macam. Ya. Ada yang udah jadi dari MNC Pictures tapi lo belum bisa tayang. Ya. Karena bioskop belum ada. Jadi sekarang tuh kemungkinannya akhirnya kita nyiapin untuk yang mungkin tayangnya di streaming atau memang nunggu di bioskop. Kalau ngomongin Oscar, ini kaitan Oscar film bagus sama komersil lah. Ya. Kalau gue yang awam nih ya, gengs ya, ada istilah gini. Sini Kak, nggak apa-apa. Kalau film bagus, bakal di festival film Cannes mungkin atau Oscar atau segala macam, itu filmnya oke dikatakan bagus. Jurinya pun dari mana-mana, dari negara-negara. Tapi secara nilai penjualan katanya kan ada film yang bagus tapi tidak secara komersil. Iya. Kalau lo ngomong festival kan dicari kualitas ya bro. Tapi kualitas nggak selalu berbanding lurus dengan laku. Tapi ada juga yang kayak begitu gitu. Maksud gue Contohnya? memang bukan sesuatu yang mudah lo bikin film berkualitas tapi bisa jadi laku, atau bikin film laku tapi berkualitas. Itu bukan sesuatu yang sesimpel itu. Nah, gua nggak tahu. Karena kan kalau misalnya film laku itu kan berarti sebenarnya selera kan, selera dari masyarakatnya lagi Box mengarah office, kemana gitu kan. Oh, kayak misalnya lo ngomong Avengers gitu ya. Ya otomatis dari secara tampilannya, dari segala macam, sampai anak-anak juga suka. Yasmin kan berarti marketnya lebih gede dibanding film-film yang kalau misalnya ngomong festival yang rata-rata mereka bikin bagus, misalnya kayak buat film apa ya, Parasite kayak apa gitu. Tapi bukan berarti jadi gini, dan apalagi kalau buat temen-temen tahu, setiap festival itu punya karakternya masing-masing dan visinya masing-masing. Betul. Lo nggak bisa samain antara Cannes sama Oscar. Makanya yang menang di Oscar belum tentu menang di Cannes, karena Cannes visinya dan karakternya beda. Kalau boleh nyebutin, kalau lo ngomong Oscar, sisi industrinya juga gede. Ya kan? Cannes tuh lebih kepada bukan yang artsy juga, tapi dia mencarinya memang beda daripada di Sundance, lebih artsy banget film-film yang masuk di situ. Jadi setiap festival itu harus temen-temen tahu punya karakter dan visinya masing-masing. Jadi lo nggak bisa bandingin, kok dia menang di Oscar nggak menang di sini? Nggak bisa. Beda-beda. Sama aja kayak festival film Indonesia juga punya karakternya sendiri, yang di TV beda sendiri gitu. Kalau dari pengalaman Mas Lukman satu ya sebutin, ada film yang mungkin kualitasnya oke, entah itu di Oscar atau di Cannes, tapi secara komersil juga dia oke. Lord of the Rings menang kan? Oh iya, gua lupa Lord of the Rings. Itu salah satu yang menarik, jarang banget di Oscar misalnya. Film yang model kayak gitu bisa menang di Oscar ya. Dan dia laris tapi menang. Siapa yang suka main film? Kakak, adek, abang? Yang lebih demen model-model gitu kakaknya. Film. Kakaknya ini lebih game PlayStation. Enggak, dia Aku PlayStation. tapi dia mau main basket lah, main bola. Cool.
Fortnite baru kali kalau mau main Fortnite tahu aja sombong. Sombong amat. Sombong amat. Ayah idola ya. Aduh, Mas, ini makasih banyak gue bisa berkunjung di surah rumah Lukman Gue juga Sardi. seneng banget bisa ngobrol-ngobrol nih. Wah, siapa tahu ini membuka jalan. Secara gue dulu pernah disangka Riko Ceper kan ya dia. Bisa ngobrol-ngobrol gini kan menarik. Papa sangkan papi, ada dia Papa, ya. papa. Papa dipanggilnya Om Riko Ceper. Iya, papa ada orang yang kayaknya papa Om Riko. Tuh, padahal R-nya beda. Oh, Radio. coba suruh ngomong R. Ular. Ular. Bisa. Kok bisa? Ular. Udah. Ledekin gua kalah. Ular. Terima kasih banget ya Mas Lukman sekali lagi. Sama-sama, thank you. Sukses ya. Udah ngebedah rumahnya semua. Sukses buat karir Mas. Halo. Keluarga. Buset. Maksudnya ngeliat-ngeliat rumah. Jadi kapan lagi kita nantikan dia ke lapangan sepak bola? Pelan-pelan kata Ricky ya. Makanya, nah itu gue jadi motivasi juga tuh gara-gara Bang Ricky bilang kayak gitu, gue termotivasi. Oke, gue akan main mungkin pelan-pelan dulu. Suka main sepak bola? Suka. Football? Suka. Soccer? Suka. Jarang kalau dia. Nah ini Suka? yang gede. Pada online school nih, makanya pakai seragam. Tadi dulu ini rumah apa yayasan sebenarnya? Yayasan sekolah. Yayasan Lu sekolah. bayangin gak nih? Gue borik banget kan, mata anak gue kan pada lihat laptop semua Iya. kan. Akhirnya gue pakein kacamata yang anti ultraviolet bro. Oh supaya Supaya cahaya. orang Gitu ya. bisa berjam-jam di depan laptop. Tuh kembali lagi pesan untuk dunia pendidikan. Iya, Kan coba. dipaksa ya. Iya, makanya maksud gue harus cepet-cepet dicari solusinya. Karena satu, oke lah online school demi keamanan. gitu Betul, kan. ya. Tapi nggak semua juga bisa dapat fasilitas online school yang bagus. Iya, sarana prasarana. Dan nggak semua guru juga punya kemampuan untuk ngajar online school. Bro. Iya. Itu juga ribet loh. Iya benar-benar kemampuan. Ribet, Betul. Dan satu masalah kalau gue mikirin gimana nih kacamata mata anak gue, dan gue nggak mau kan udah kecil udah pakai kacamata kan. Iya. Makanya gimana caranya nih harus cari yang kayak gitu. Nah, tadi anaknya nongol 1, nongol lagi 2, ini nongol lagi 3. Tungguin habis ini istrinya. Ya, Istri gue nggak ada. orang tua. Oh nggak ada. Nggak lagi pergi. Pantesan Bulu merdeka. mata. Jujur banget. Biasalah urusan perempuan. Pasang bulu mata ya? Mm-mm. Ih, cakep banget ya. Thank you Om. Enggak. Lagi pasang bulu mata si Cherry. Cari nama anjing gue. Iya. Papa suka makan apa kalau papa hobinya? Aku tahu Apa? makan udon. Bapak malah paling nggak suka mie, dia malah dia balikin. Apa? Soto ayam. Soto ayam. Soto suka, Apa, soto Betawi, Apa Soto itu ayam. namanya? Makan makanan Betawi. Makanan Jawa. Chinese food. Ikan. Iya ikan suka gue. Ikan. Siapa yang di rumah yang suka kentut? Iya semua. Anak gue jadi tiba-tiba kalau gue ajarin kalau mau kentut aja tapi bilang. Ya, sorry. gitu. Excuse me. Papa selalu pagi kentut tuh. Iya kalau Iya. gue gitu, gue kan suka kentut pagi-pagi tuh, gue emang sehat lagi kentut. Sehat nih buang angin. Pagi-pagi tuh gue selalu kentut, tapi gue gitu sengaja depan dia, drut gitu kan kentut tuh bunyi, excuse me, dia langsung pada, papa gitu, kan udah excuse me. Minta maaf. balas ya, revenge ya gitu. Terima kasih banget keluarga yang seru loh di sini loh. Thank Ini you. harmonis banget, contoh buat semuanya lah ya yang nonton ini, dan semuanya bisa terwujud kalau ada kerja keras, disiplin, semua juga kayak gitu Mas ya. Pastilah semua lah, lu juga tahu kan. Sukses karir, keluarga, semuanya untuk Lu Mas juga, Lukman. salam buat anak-anak, Iya. ya, Aduh. keluarga. Seneng lah, kita berkunjung lagi. Gokil, sepatunya gue takjub, gila. Thank you, sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you, see you, bye.